وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu tasawuf melalui kitab Ihya'i Ulumuddin lil Imam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita tambah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembincangan kita pada pagi hari ini adalah lanjutan daripada kajian tentang hukum mempelajari ilmu jidal, termasuk ilmu mantiq dan ilmu falsafah. Nah, apakah kita dapat pelajari dan mengajarkannya atau bagaimana? Nah, Al-Imam Ghazali telah mendedahkan pandangan ulama dan telah menyelesaikan perkara yang perlu kita pegang, yaitu bahwa ilmu jadal ini adalah merupakan fardu kifayah yang mampu mengatasi ilmu jadal demi untuk membela agama. Nah, sebab ilmu jadal ini, ilmu jadal yang baik adalah dalilnya ada di dalam Al-Quran Al-Karim yang sudah bagi sebagaimana yang sudah dibentangkan. Nah, wajadilhum billati hi ahsan. Dan berjidal dengan ahli kitab tentang ketuhanan atau apa saja, berjidallah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Dan begitu juga kalau kita kembali kepada hadis Nabawi, kita pun menemukan apa yang berkaitan dengan mantiq. Nah, ada beberapa uslub mantiq di dalam al-hadis Nabawi. Di dalam asarus sahabat pun ada. Tapi mereka tidak mendalami benda ini karena orang-orang yang berada pada Al-Qurunil Ula di zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka tidak perlu mana berjidal banyak. Karena mereka mendengarkan Al-Quran dan hadis, mereka terus tunduk. Tidak macam sekarang ni. Orang degil. Sehingga dikatakan di sini, kenapa mereka tidak menulis tentang buku jidal? Dan kenapa mereka tidak mengajarkan dan menjadikan subjek jidal itu merupakan salah satu daripada kurikulum pendidikan pada waktu itu? Tak perlu. Semua orang bila mana mendengarkan Al-Quran dapat memahami dan melaksanakan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabawi. Sekarang ni orang nak berjidal, nak melawan orang-orang liberal, bukan semudah itu. Mesti kita pandai berjidal. Qala al-Imam Al-Ghazali wa amma adamu tasaddihim lit-tadris wa at-tasnif fihi. Adapun as-salafus salih terutama sahabat ni tidak mengambil alih mengajarkan ilmu jadal termasuk mantiq dan filsafat dan tak menulis karangan di dalam ilmu jadal ini atau al-jidal sama halnya dengan ilmu yang lain. Fahakadha kana fil fiqh wa tafsir wal hadis ya Allah, mereka dah tulis. Sebab apa yang mereka dengar daripada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka langsung pahami dan mereka boleh praktekkan. Jadi untuk apa ditulis? Karena tambah hari orang tambah jauh daripada abad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah orang tidak memahami Al-Quran dan hadis. Orang tak memahami tuntutan Al-Quran dan hadis. Perlu dijelaskan mengikut bahasa di mana mereka berada.
Jadi setiap bahasa ini ada bahasanya. Piramli pun sendiri punya bahasa, kita perlu kamus. Anak Piramli tak semua paham bahasa dia. Mesti terjemahkan lagi bahasanya Piramli. Itu Piramli, baru dekat saja. Ini sudah 14 tahun yang lalu memerlukan penafsiran yang modern sesuai dengan masa. Dulu tidak ada internet, sekarang ada internet. Bahasa komputer mesti orang pahami. Bahasa komputer. Nak baca bukunya Syed Qutb, Syekh Syarawi, mesti bahasa yang modern. Dia bercakap tentang tafsir. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Macam mana atas ini? Di atas ayat ini sahabat mendengarkan mudah saja. Tapi itu sekarang ini kalau tak meletakkan PowerPoint bahwa di dalam ayat ini perlu 3 unsur yang kita pahami baru boleh masuk pada roh ayat ini. Pertama, matlamat, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sistem pelaksanaan ibadah. Kemudian bagaimana nak menjaga ibadah kita sebagai maintenance. Dulu tak ada gitu dalam penafsiran ayat. Sekarang perlu dalam hal ini. Begitu juga fikih tafsir mereka tak tulis. Wal hadis mereka tak tulis. Bahkan yang lebih utama yang ditulis adalah al-fiqh wa tafsir wal hadis. Mereka tak tulis. Dulu tafsir bahagian daripada hadis. Setelah berkembang kajian dalam tafsir, ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ma'qul, dipisahkan. Dulu fikih pemahaman juga bersanad. Sekarang dipisahkan, tak ada. Berkembang, kajian berkembang. Jadi katakan sini, fa in jaza tasniful fiqh wa wad'u suwarin nadirati allati la tattafiqu illa 'ala an-nudur imma iddikharan li yawmi wuqu'iha wa in kana nadiran aw tashhidan lil khawatir. Fa nahnu nurattibu turuqal muhajjati li tawaqqi wuqu'il hajati bi thawrani shubhatin aw hayjani mubtadi'in أو لتشخيص الخاطر أو لاتخاذ الحجة حتى لا يعجز عنها عند الحاجة على البديهة والارتجال كمن يؤد السلاح قبل القتال ليوم القتال. Tak bikin pun fikih dan tak menulis perkara-perkara yang jarang terjadi dan dibukukan dia punya hukum. Tak ditulis. Begitu juga mengenai ilmu jidal. Kenapa tidak ditulis? Supaya nanti anak-anak kita, anak-anak mereka sekarang ini boleh menghadapi orang-orang liberal. Bagaimana berjidal, jadi ditinggalkan. Kenapa? Karena ayat Quran ini dan hadisun nabawi mampu mengajarkan ummah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi untuk menghantam orang-orang yang degil. Namanya taulidul ulum. Ada namanya taulidul ulum. Itu mudah saja. Selama kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada ala-alanya. Sama juga orang yang menyiapkan senjata sebelum peperangan. Ini boleh nih. Kalau kita mengatakan demikian boleh. Jadi orang yang nak menulis silakan, tidak mau menulis silakan. Semua ada dia punya dalil dari salafus salih. Jadi yang menentang dalilnya ada, yang membolehkan juga mempelajari ilmu al-jadal dalilnya ada. Tapi jalan yang terbaik adalah dia dianggap fardu kifayah. Orang yang mengambil alih jurusan ini adalah orang yang memang berkebolehan dan boleh menggunakan ilmu jidal itu untuk membela agama. Kalau dia kacau, untuk apa?
Seperti sebagian pensyarah di usul din. Tak mampu menangani mantik, dia nak ikut juga dalam mantik. Dia tak perlu lah. Saudara, mari minum. Ini sebenarnya baru mukaddimah untuk tasawuf. Jadi kalau dikatakan, kata Imam Ghazali, dalam bentuk hiwar, fa'in qulta, kalau anda mengatakan, famal mukhtaru fihi indak, engkau pilih pandangan yang mana dalam hal ini? Nah, Imam Ghazali dia akan bercerita dulu panjang-panjang. Dia nanti akan mengatakan fardu kifayah, tapi diputar dulu kita. Dia ajak kita berpikir. Mengikut melalui hiwar. Terakhir nanti mengatakan fardu kifayah. Al-Imam Ghazali kata, fa'alam, ketahuilah dengan penuh keyakinan, annal haqqa fihi, bahwasanya kebenaran yang perlu kita pegang dalam hal ini, boleh enggak belajar ilmu jidal atau tak boleh belajar, anna itlaqal qawli fi dhammihi fi kulli halin aw bihamdihi fi kulli halin khata'un. Bahwasanya kita tak boleh juga melontarkan pandangan kita secara mutlak bahwa ilmu jadal itu adalah tercelah di dalam Islam dalam semua situasinya. Kita juga tak boleh memuji dalam semua situasinya. Itu adalah satu kesalahan. Maksudnya kita ambil sekadar kita perlu. Kalau tak perlu, tak usah ambil. Balla budda fihi min tafsilin. Perkara ini mesti diperincikan. Untuk mengatasi orang yang mengharamkan belajar ilmu jidal dan orang juga yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan wajib. Kata Imam Ghazali, fa'lam awalan, yang pertama, anna syai'a qad yahrumu li dhatihi. Boleh dibaca qad yuharramu li dhati, boleh. Bahkan sini dia tashkilkan. Haruma li dhatihi, yahrumu li dhatihi. Sesuatu itu kadang dia menjadi haram pada zatnya, realitinya. Benda itu sendiri haram. Bendanya itu sendiri haram. Bukan karena sesuatu keadaan yang menjadikan dia haram. Seperti minum kopi masalah. Minum kopi adalah dibolehkan. Tapi boleh saja nanti satu waktu tidak bolehkan. Seorang itu bila mana minum kopi, dia punya darah dia naik. Sehingga dia boleh pesang. Menyebabkan kalau jatuh, dia boleh stroke. Tapi ada orang seperti saya biasa saja minum kopi, biasa saja. Itu namanya haramun li ghairihi, li aridin. Tapi kalau khamar memang pada zatnya diharamkan. Babi diharamkan pada zatnya. Memang babinya diharamkan. Bangkai wal maitati, bangkai. Nah, tetapi khamar ini dan bangkai ini boleh saja dihalalkan karena ada sesuatu hal yang darurah. Minum kopi dulu. Wa ani biqaulihi lidzatihi, kata Imam Ghazali, maksud perkataan saya diharamkan pada zatnya, bendanya itu sendiri, anna illata tahrimihi wasfun fi dzatihi, bahwa alasan mengharamkan benda itu seperti khamar dan bangkai dan yang lainnya adalah memang dia diharamkan pada zatnya, benda itu sendiri diharamkan. Tak boleh kita ambil, tak boleh kita makan. Sebab syarak yang mengharamkan. Seperti babi masalah. Memang diharamkan. Karena itu namanya illatun syar'iyyatun. Illahnya datang daripada syarak. Allah mengatakan haram, tak boleh. Khamar tak boleh. Illa liman itturra, kecuali orang yang terpaksa. Karena pada zatnya barang itu sendiri diharamkan. Karena merusakkan kesehatan kita. Merusakkan jiwa kita.
Kalau mengatakan nanti kalau seandainya kita temukan dia tidak merusakkan badan kita, lah syara mengatakan diharamkan. Nah, habis cerita. Nah, adapun kalau dia tinjau dari segi hikmah dia diharamkan, itu lain. So, ada perintah dari syara diharamkan. Meskipun pada zahirnya diharamkan khamar karena dia memabukkan. Diharamkan bangkai karena dia tidak disembelih. Nah, binatang yang mati yang tidak sembelih. Nah, wa huwa al-iskaru wal mautu. Al-iskaru fil khamri wal mautu fil maitati. Karena khamar boleh memabukkan. Nah, kita sekarang ni khamar ni kita nak kasih bahan kimia supaya menjadi cuka. Cuka kan? Tak boleh. So, sudah hukum fikih mengatakan bila mana dia jadi cuka dengan meletakkan benda bahan kimia, obat, maka juga diharamkan. Kecuali dia berobat sendiri. Dia berobat sendiri, zatnya. Itulah yang boleh cerita. Nah. Bagaimana bangkainya? Ya kalau binatangnya hidup balik, kita sembelih ya. Berarti hukum mati tidak ada, dia hidup balik. Hidup balik kita sembelih ya. Karena dia ada wasfun fi dzatihi. Nah. Jadi ilahnya dia diharamkan karena sifatnya pada zatnya adalah memang dia diharamkan. Wa wal iskaru wa al mautu. Wa hada idza su'ilna anhu. Ini kalau kita ditanya tentang hal itu, atlaqna al qaula bi annahu haramun. Maka kita mengatakan itu adalah haram. Wala yultafatu ila ibahatil maitati 'inda al-ittirari. Dan kita jangan pandang, jangan melihat adanya bangkai itu diharuskan kita makan sewaktu kita terpaksa. Itu namanya al-hukmun nadir. Al-hukmu an-nadir. Hukum yang jarang terjadi. Karena darurat. Nah, itu lain itu. Bukan hukum umum. Karena perkara fikih yang ditulis hanya hukum umum saja. Al-hukmul muttarid. Yang bukan muttarid tidak di istisna tak ditulis. Nah, tak perlu ditulis. Dalam fikih sebenarnya. Wa ibahati tajarru'il khamri idza ghassal insanu. Boleh juga dibaca idza ghassal insanu bi luqmatin. Begitu juga kalau seandainya orang tertelang makanan di leher dia, nah, dan dia tak mendapatkan sesuatu untuk menurunkan makanan yang ada di tekok ini, dia boleh mati. Dia hanya ada khamr di situ. Nah, pergi cari air sambil di sana, orang akan mati. Terpaksa minum khamr. Untuk menurunkan apa yang melekat di leher kita, di tekok kita. Itu darurat namanya, itu lain. Walam yajid ma yusiquha siwal khamri, dan dia tak menemukan apa yang boleh menggerakkan dan menghilangkan, menurunkan makanan yang menghalang di tekok dia. Nah, kecuali khamar. Itu namanya al-hukmun nadir. Hukum yang jarang terjadi. Dia dibolehkan karena darurat. Taruhlah kita mengatakan ilmu jadal itu sekarang ini dengan adanya orang-orang liberal dan yang lainnya berani membantah hukum syara. Kita tidak boleh melawan mereka kecuali dengan ilmu jadal. Jadi dibolehkan kita kalau begini secara darurat belajar ilmu jadal. Tapi orang-orang yang pakar, yang boleh mengambil alih ilmu jadal. Meskipun ada beberapa hadis juga melarang kita berjidal. Nak melawan orang-orang yang degil, tak pandai berjidal, macam mana degil kita? Jadi ada perkara yahrumu li dzatihi atau yuharramu li dzatihi. Diharamkan pada zatnya, memang bendanya haram.
Buang karena sifat yang datang ke sementara waktu. Nah, wa ila ma yahrumu li ghairihi, seperti mengharamkan sesuatu karena sebab yang daripada luar, bukan pada zatnya. Kal bai' ala bai' akhikal muslim fi waqtil khiyari. Kita menjual atas jualan saudara kita fi waqtil ikhtiyari. Tak boleh. Biar dulu dia bersama dengan tukang penjual, tukang pembeli, selesai masalahnya, jangan dibilang, barang aku lebih bagus dan lebih murah harganya. Jangan beli sama dia, mana boleh. Tinggalkan dia. Tinggalkan dia, nak berpindah kepada penjual yang lain daripada saudara kita. Setelah dia tidak mau, dia sendiri yang mau, itu ikhtiar dia. Kita jangan paksa. Jangan pula kenik-kenik orang. Penjual banyak itu kan penipu. Barang saya lebih murah lagi dan lebih bermutu. Itu tak boleh. Tak boleh. Jadi bukan benda yang dijual itu haram. Cara menjual itu haram. Cara dia tuh. Bukan pada zatnya, bukan materinya. Cara dia. Wa ka'akli tini wal bai' waqtan nida, seperti menjual waktu orang sementara azan untuk Jumat. Jualan itu tidak haram, tapi karena menjual pada waktu azan, nak ke masjid, masih buka lagi toko, itu yang diharamkan tuh. Tutup dulu toko, bilang saya nak beli, insyaAllah kita pergi sembahyang di masjid sama-sama, nanti kita balik, baru kita jual. Kalau dia pendakwa, dia kata, mari kita pergi Jumat sama-sama. Nanti kalau pergi Jumat sama-sama, nanti anda kasih diskaun. Akan tak ada masalah. Dia sudah tahu dia bukan penipu. Mari pergi Jumat sama-sama. Biar berkah kita. Nanti anda kasih diskaun. Kan bagus tuh. Kita mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjual waktu azan berkumandang ke langit pada hari Jumat, itu adalah bukan yang dinyawa. Itu yang menjadikan haram jual beli. Tapi bukan jual beli itu adalah haram pada zatnya. Wa ka'akli tini, seperti makan tanah. Kalau ada orang yang makan tanah, sedap dia makan tanah. Tapi kalau tak menemukan apa-apa, karena pada dasarnya boleh merusak kesehatan. Tapi kata Imam Syarani, berapa lama saya makan tanah di Mesir? Sebab saya tak menemukan makanan yang halal dan minuman yang halal. Terpaksa saya makan tanah. Lama saya makan tanah, sedap. Ditulis dalam bukunya. Al-Minan. Al-Minan Al-Kubra. Ditulis oleh Imam Syarani. Sebuah situ. Sedap pula katanya aku makan tanah. Saya menganggap tidak ada benda yang halal pada waktu itu. Dimakan tanah. Sedap katanya. Hanya sedap dirasa. Tak mati pun. Tapi tak bolehlah makan tanah. Sebab dia boleh merosakkan kesehatan kita. Fa innahu yahrumu lima fihi minal idrari. Dia diharamkan karena dapat merosakkan kesehatan kita. Tapi kalau dokter mengatakan dia kalau makan tanah tambah sehat, itulah yang buat cerita. Wahada yang qasmu ila ma yadurru qaliluhu wa kathiruhu. Dan pembahasan ini dalam hal ini terbagi lagi mana satu bila mana kita gunakan mengambil alih yang sedikit daripadanya adalah dapat merosakkan dan yang banyak pun dapat merosakkan. Maka kita pada waktu itu bila mana dia sedikit pun merosakkan, banyak pun merosakkan, sedikit kita minum dia memabukkan, banyak pun memabukkan, maka secara pasti fayutlaqul qawlu alaihi bi annahu haramun. Yang enggak haram. Qaulan wahidan. Benda kalau ambil banyak merosakkan.
Ambil sedikit, merusakkan juga. Dia haram. Kasammi. Ada yang baca juga kasummi, boleh. Baca buka Mu'jamul Al-Wasit li Majma'il Lughat Al-Arabiyyah. Kasammi kasummi. Kasimmi alladhi yaqtulu qaliluhu wa kathiruhu. Sama dengan racun. Kalau kita makan, ambil yang sedikit itu atau yang banyak. Boleh membunuh kita. Jadi tidak boleh diharamkan terus. Wa ila ma yadurru indal kasrati. Ada juga bila mana sedikit tidak merusakkan. Banyak baru merusakkan. Fayutlaqul qawlu alaihi bil ibahati. Maka itu dapat kita kategorikan dalam hukum harus. Kal asali. Seperti ambil madu. Kalau ambil madu banyak, boleh merusakkan kita. Terutama budak-budak yang belum kahwin lagi. Macam ini Abdul Wahid. Mana boleh ambil madu. Gelepar nanti kan. Gelepar. No? Fa inna katsirahu yadurru bil mahruri. Karena kalau banyak madu, kita ambil, terutama di musim panas, mati ya kita. Yang kahwin pun akan mati. Apalagi yang tak kahwin, waktu musim panas. Kepanasan. Yang tak kahwin mau salurkan di mana? Ceritanya gitu. Wa ka'akli tini. Lambalik. Seperti makan tanah. Wa ka'anna itlaqat tahrimi ala tini wal khamri. Wa tahlili ala al-asali iltifatun ila aghlabil ahwali. Seakan-akan adanya kita mengharamkan tanah, makan tanah dan minum khamar secara mutlak dan membolehkan makan minum madu itu ditengok pada galibnya, pada kebiasaannya. Nah, merosakkan al-asal bila mana kita banyak ambil, kita boleh merosakkan. Tapi kalau sederhana, tidak ada masalah. Tapi secara umum al-asal adalah halal. Tapi terlalu banyak juga. Jadi dia diharamkan karena sesuatu hal. Wasfun ghaira li dzati, laysa li dzatihi. Nah. Kalau saya pula minum asal banyak-banyak, setengah gelas pun tak ada masalah. Itu lain pula cerita. Saya kalau malu gini, setengah gelas ini saya minum, oke, tidak sedap pula. Tak merosakkan. Alur merosakkan. Nah. Campur lagi dengan limun. Lagi sedap. Tengok orang lah. Bagi saya tak. Ada orang makan kambing, dia naik darah. Itu tak boleh. Saya kalau makan kambing, turun darah. Subhanallah. Tak tahu. Saya punya ayah kalau tak makan kambing, dia boleh sakit dalam seminggu tu. Dia boleh sakit. Jadi faktor keturunan juga. Jadi ada orang tengok saya budak-budak, macam mana si budak ni ambil kambing banyak-banyak? Karena saya sudah biasa. Nah, makan kambing lebih segar. Ada orang sakit kepala. Saya kalau daging lembu lain pula masalah. Saya kaki pula. Jadi saya tak ambil, saya tak berani ambil. Kalau kambing tak apa. 1 kilo tak apa. Nah. Jadi ikut pula keadaan seseorang. Nah. Jadi Nabi 1 kilo jangan gitu juga, banyak sangat 1 kilo. Fa in tasadda syai'un taqabalat fihi al-ahwalu. Bila mana sesuatu yang berbangkit, kita mesti selesaikan. Keadaannya dan hukumnya berbeda pandangan. Ada yang mengharamkan, ada yang menghaluskan ini karena bahayanya. Apa yang terbaik kita lakukan? Bagaimana kita boleh bertindak? Yang terbaik kita bertindak. Fal aula wal ab'adu anil iltibasi ay yufassala fiha.
sebaiknya supaya tidak mengacaukan, maka kita mesti perincikan benda itu. Kita perincikan. Kalau begini caranya ini bolehkan. Kalau begini ini tak boleh. Kita perincikan. Itu yang memperincikan adalah orang alim lah. Bukan orang-orang yang belajar sedikit terus masuk YouTube. Itu masalah tuh. Dan sebuah cakap di YouTube. Tak boleh mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Batas sembahyang tadi. Dia mesti la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana-mana pula patuannya. Sedangkan ulama sudah mengatakan al-lahnul khafi la yubtilu as-shalah. Tapi yang terbaiknya jangan sampai kita tidak fasih dalam menyebutkan apa-apa yang perlu dibaca dalam sembahyang. Sekarang banyak ulama-ulama YouTube ni. Membatalkan sembahyang, membatalkan syahadat. La ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Mesti asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kata illallah, batas sembahyang. Mana punya manunya, dia punya landasan fatwanya. Jangan mengaruh dalam berfatwa. Kalau bukan ahli berfatwa, jangan berfatwa. Ulama kita sudah bahas. Al-lahnul khafi tidak membatalkan. Kesalahan yang sedikit kecil, apalagi orang awam. Dia pula pergi berfatwa. Jadi kalau tak pandai berfatwa, jangan berfatwa. Merusakkan umat. Benda ni. Kacau. Baca hadis pun tak boleh nak berfatwa lagi. Kan merusakkan masyarakat. Memusingkan masyarakat. Nah, Sayyidina Bilal asalnya biasa-biasa saja. Dia asal Afrika. Tetapi itu juga lah yang sudah didengar oleh sahabat. Kau tengok. Sayyidina Bilal adalah dalam asalnya. Tapi bila orang dengar sesudah meninggal seseorang, orang menangis. Teringat Rasulullah. Nak bilang wiri-wirinya Sayyidina Bilal salah. Masuk neraka. Sedangkan dia minal mubasysyirin bil jannah. Apa yang menyebabkan engkau lebih duluan daripada aku masuk syurga? Karena dalam hadis mengatakan tidak ada yang boleh masuk syurga kecuali Rasulullah sudah masuk syurga. Tapi dia mendahului Rasulullah. Aku dengar kamu di sendal kau. Sebab dia bila mana sudah berwudu tak pernah meninggalkan salat. Bagaimana mendahului Rasulullah? Bukan mendahului. Dia sama dengan polis yang membawa raja itu. Apa namanya itu? Bodyguard. Di depannya, ya Rasulullah. Ya. Mudah-mudahan untunglah dia. Dia masuk syurga tu. Dia adalah lahnul khafi. Dia bukan orang Arab. Sayyidina Bilal. Jadi kita ni nak berfatwa mesti pandai-pandai. Jangan mengaruh. Ulama kita berfatwa kemas. Bukan ulama YouTube Belajar dulu baru berfatwa. Jangan merosakkan masyarakat. Dengan gerak-gerak kaki dia lagi berfatwa. Benda gitu. Dan kita kembali ke Imam Ghazali, fa na'udu ila ilmil kalami. Sebab itu pembahasan asas kita. Pembahasan asas kita sini adalah ilmu kalam. Boleh tak kita pelajari ilmu kalam atau tak boleh? Boleh enggak kita ketengahkan ilmu aqidah dengan uslub ilmu kalam? Seperti mantik. Kita mengatakan, coba tengok Ibnu Taimiyah mengharamkan mantik. Tapi kalau tu baca buku dia, ada hampir kebanyakan buku Ibnu Taimiyah ada sama saya. Tu baca buku Ibnu Taimiyah, tak pandai mantik tak boleh faham. Kebanyakan usul mantik Ibnu Taimiyah. Saya bilang je nanti pula orang yang ta'assub dengan Ibnu Taimiyah dia nak hantam pula urus saya. Maksudnya kalau mengharamkan sesuatu tu tinjau dulu dengan baik-baik. Kan? Jadi kita kembali kepada pembahasan ilmu kalam wa naqul inna fihi manfa'atan wa fihi madarratan.
Ada munafaatnya belajar ilmu kalam dan ada juga mudaratnya belajar ilmu kalam. Jadi bagaimana nak memperincikan supaya kita mengetahui munafaatnya, kita ambil munafaatnya dan meninggalkan mudaratnya. Fahuwa bi'atibari manfaatihi fi waqtil intifa'i halalun aw mandubun ilaihi aw wajibun kama yaqtadhi al-halu. Oh. Cantiknya Ghazali. Pada waktu kita dapat mengambil manfaat daripada ilmu kalam dianggap halal. Atau dia sunnah. Atau dia wajib. Sebagaimana yang dikehendaki oleh situasi. Sekarang ini di masalah negara kita, ada orang yang menghantam Al-Quranul Karim dan menggunakan dalil mantik. Kata kerajaan mesti ada ustaz yang pakar yang boleh memojokkan orang ni ahli syubhah ni, apalagi dia mengaku nabi. Kita mau cari yang mana? Yang belajar hadis, yang hanya haddatsana Rasulullah. Pergi menghadapi orang yang gila ni. Orang gila ni yang banyak menghantam Islam ni. Dan pergi ambil orang pakar hadis yang kerjanya haddatsana atau tafsir, pergi berhadapan dengan orang degil, dia katakan qala Allah Ta'ala. Bila aku tak percaya kalau Allah Ta'ala. Qala Rasulullah, tak percaya juga. Dia memerlukan mantik. Makanya itu sekarang ni sebagian pastor-pastor yang sudah masuk Islam, dia kata kita nak melawan orang Kristian dengan menggunakan Al-Quran hadis, mana mereka mau? Gunakan Injil sendiri. Sebab Injil sendiri itu dia punya kandungan tabrakan, kocar-kacir. Jadi kita mengatakan, coba tengok kamu yang kocar-kacir. Sekali mengatakan Tuhan, sekali mengatakan bukan Tuhan. Itu pastor mengatakan. Jadi nak menjadikan orang Kristen sedar tentang kesesatan mereka, mesti belajar Injil. Nak baca Al-Quran daripada awal sampai akhir, 30 juzuk. Diulang-ulang 100 kali, mereka tidak akan ikut. Jadi lawan mereka dengan senjata mereka sendiri. Kata Imam Ghazali, ada waktunya dianggap halal, bahkan sunnah, ada waktunya dianggap wajib. Bila mana tengok munafaatnya. Wa huwa bi'tibari madarrati fi waqtil istidrari wa mahallihi haramun. Adapun kalau kita tinjau bahwa dia adalah merosakkan kita pada waktu yang mana kita tidak diminta untuk mengkaji benda itu pada situasi yang tertentu. Masalah kita mengajar di pondok, budak-budak di pondok tak perlu lagi siap lagi menerima. Kita bercakap tentang uslub mantik dan ilmu kalam, terutama budak-budak ni, boleh tak? Mana boleh? Tak boleh. Dianggap haram. Karena yang diajarkan mantik ini hanya orang-orang yang tertentu yang boleh membela Islam dengan cara itu. Dan bukan semua orang. Amma madarratuhu, kata Imam Ghazali, adapun mudarat belajar ilmu kalam ini, fa isaratu syubuhati, karena boleh membangkitkan syubhat. Karena mestinya syubhat ini kita tak bangkitkan, kita bangkitkan pula. Mengatakan, apakah Allah itu bersemayam di arsy atau tak bersemayam di arsy? Kalau sepertiga malam, bagaimana? Apakah itu arsy kosong? Karena Allah itu tak boleh itu. Tak boleh di benda ini kita sentuh benda ini. Boleh merosakkan orang. Tapi sekarang ni kalau orang pun kedegil, kita mengatakan, wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tak perlu dengan alam. Arsy itu alam. Dan Allah tak perlu alam. Allah tak perlu tempat dan Allah tak perlu waktu. Sebab waktu dan tempat di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Habis cerita. Dan juga bila mana kita belajar ilmu kalam ini dan mantik ini,
boleh menggerakkan akidah-akidah yang rosak. Kita bangkitkan akidah-akidah yang rosak. Wa izalatuha 'anil jazmi wat tasmimi, dan menjadikan akidah orang awam ini yang sudah melekat di hati boleh lucut, lecut. Lucut dan lecut. Lucut saja. Wujud ada pakar bahasa sini kecil-kecil pula. Allahu Akbar. Anak-anak kita ni. Saya pula belajar bahasa bahasa Melayu, wujud ada. Nanti kita mesti kasih allowance nanti. Padahal kami yahsul fil ibtida. Karena benda itu boleh terjadi pada permulaan orang belajar di. Takkan orang belajar di pondok nak diajarkan syubhat-syubhat. Ilmu kalam, ilmu mantik. Lah, setelah mereka alim, barulah belajar mantik. Makanya itu Al-Imam Ghazali dalam bukunya Al-Mustasfa, buku usul fikih yang besar, itu untuk orang alim, diletakkan pada awal, dan dia mengatakan bagi orang yang tak perlu belajar mantik, dia paham secara natural, tak perlu baca. Ya, kalau saya mengajar Al-Mustasfa min ilmi al-usul, saya akan meloncat, tak mengajarkan mantiknya, kecuali terakhir baru saya ajarkan. Berarti orang itu saya yakin dia memahami tentang kaidah usul fikih secara menyeluruh, barulah kembali mempelajari mantik. Kalau saya mengajarkan Al-Mustasfa, saya dulu pernah mulai ajarkan pensyarah-pensyarah di Uniza, teman-teman kita sini dari Uniza juga. Saya tak mengajarkan tuh mantiknya di awal Mustasfa, saya langsung loncat pada pembahasan usul fikih langsung. Itu ada juga program nak belajar Mustasfa ni, tapi tidak ada peminat. Coba tengok siapa yang hadir. Biasanya ada peminat sini. Jalan itu, jalan. Oke. Nah, kalau ada peminat kita boleh belajar. Nah. Jadi pada orang kita baru belajar lagi, janganlah ajarkan akidah, ajarkan qawaidul aqaid. Nah, Imam Ghazali dia akan dedahkan masalah akidah pun kita tidak langsung mengajarkan yang berat-berat. Qawaidul aqaid dulu. Lepas tu Risalah Qudsiyah, kemas sikit. Lepas Risalah Qudsiyah baru boleh belajar al-iktisad fil i'tiqad. Makanya di Azhar al-iktisad fil i'tiqad tidak diajarkan di peringkat menengah atas, hanya di universitas saja diajarkan. Kita dulu di Azhar belajar al-iktisad fil i'tiqad di Azhar waktu kita peringkat kuliah di Suludin. Peringkat kita masih lagi. Saya masuk di Azhar ambil Al-Majmu' Ar-Rabi'ah, macam sanawi terakhir. Tidak diajarkan iktisad fil i'tiqad. Nah, yang mudah-mudah saja. Jauharut Tauhid itu pun bukan yang berbentuk syair, nazam, tetapi berbentuk berbentuk bukan manzum, mansur. Untuk para pelajar. Nah, kalau sudah alim barulah kita kembangkan. Itu namanya tarbiyah. Tarbiyah bukan talim, tarbiyah, mendidik secara berperingkat-peringkat. Nah, ada namanya sulamul tarbiyah, tangga pengajaran nih. Sedikit ya, daripada muda, kemudian lebih muda, kemudian berat sikit, kemudian berat gitulah. Ilmu tarbiyah. Nah, wa ruju'aha bid-dalili mashkukun fihi. Nah, kalau orang mengatakan, nah, seandainya nanti kalau orang itu sudah alim, artinya boleh tak nanti kalau seandainya adanya syubhah ini, kita boleh datangkan dalilnya. Boleh kita mengatakan boleh. Boleh dipelajari.
Ya, ini masih tidak boleh diatasi secara pasti bahwa boleh, tapi di sini Ghazali kata apa dibilang wa yaqtalifu fihi al-ashkhasu. Nah, pribadi daripada pribadi yang lain mengikut kemampuan akal pikirannya berbeda. Ada orang yang terang benderang akal pikiran dia. Nak mempelajari syubhat tak ada masalah. Nah, tetapi pada dasarnya kata Imam Ghazali, fahada dararuhu fil i'tiqadil haqq. Dia punya mudaratnya lebih besar dalam menggoncangkan akidah yang benar. Nah, jadi tak usah dibangkit-bangkitkanlah mengenai syubhat ini, kecuali kita menemukan orang yang membangkitkan dan kita nak mengatasi orang itu. Itu lainlah. Itu kerajaan pula yang menangani. Macam di Brunei, Brunei ditangani oleh pejabat agama lah. Kalau ada orang yang membawakan ajaran yang sesat, okay? Tapi sekarang ini saya tengok di mana-mana gerakan liberal ada. Ingat, gerakan liberal ada. Makanya saya sebelum tinggalkan di Brunei, saya berpesan kepada beberapa kawan yang saya percaya, jaga anak kita. Brunei masih lagi bersih. Tapi orang juga nak ada beberapa unsur anasir yang hendak menyiarkan ajaran-ajaran sesat. Ini kita mesti pantau ni. Dari masa ke semasa. Akan merosakkan anak kita. Nah, yang saya punya pesan sebelum tinggalkan Brunei. Tengok anak-anak kita, sebab itulah masa depan kita. Nah, ini kita mesti memperhatikan masa depan ummah. Nah, di mana pun kita berada. Nah, ya sekarang saya di sini, saya perhatikan di sini. Di mana kita berada, di situ tugas kita untuk membela agama kita. Nah, sebab negara Islam ini merupakan satu kesatuan. Nah, jangan mengatakan saya bukan orang Brunei sebagai yang pensyarah di yang orang Arab. Kenapa kita nak campur? Kita bukan orang Brunei. Yang nak jungkirkan apa kata terserah mereka. Dah salah. Salah. Nah, itu namanya menjilat. Nah, kita mesti di mana kita berada perhatikan tentang dakwah Islam yang mesti dibela. Di mana kita berada. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai orang alim. Banyak saya dengar dulu orang Arab ni, untuk apa? Biarkan mereka nak jungkir balik. Bukan negara kita, salah tu. Itu namanya tidak bertanggung jawab tentang dakwah Islamiyah. Jadi kita seakan-akan nak pergi cari harta saja. Nak bekerja negaranya orang, tidak memperhatikan dakwah Islamiyah. Satu kesalahan. Kalau saya bantah. Apapun yang terjadi saya bantah. Tak peduli. Subhanallah, banyak orang takutnya lah tadi perpanjang kontrak. Tadi perpanjang juga, tapi kan dia tak ada orang, dia tak diperpanjang. 3 tahun saja. Saya 18 tahun. Tak pernah saya mengampun. Di mana saya berada saya tar. Di waktunya keluar. Yang penting kita sudah sampaikan mesej kita. Sudah sampaikan mesej kita. Jadi itu kan Allah sudah jamin semua. Nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengkata itu bukan negara kita. Nak jungkir balik tak ada masalah. Mana ada? Marra minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Semua orang yang apalagi kemungkaran akidah. Barang siapa daripada kamu melihat kemungkaran mesti dirubah dengan kekuatan dia. Tentunya orang-orang yang berpangkat kerajaan dia rubah dengan kekuatan dia. Kalau tak dengan lidah dia, katanya ulama. Kalau tak dengan hati dia. Jadi ini pemikiran bodoh. Mengatakan untuk apa? Jungkir. Biar mereka jungkir balik. Bukan negara kita. Salah. Banyak saya bantu mereka. Tapi alhamdulillah. Kalau kita menemukan begitu, kita mesti bantah. Sebab kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat itu. Walahu dararun akhar fi ta'kidi i'tiqadil mubtadi'ati lil bid'ati. Ada lagi dia punya mudarat yang lain. Belajar ilmu al-jadal ni
Yaitu menjadikan orang-orang, akidah orang-orang yang membawa bid'ah, dia tambah kuat dia mempertahankan bid'ah dia. Wa tasbiti fi sudurihim, dan menjadikan akidah bid'ah itu melekat di hati orang-orang yang berpegang teguh dengan bid'ah. Nah, dia belajar ilmu kalam. Nah, tambah bergelentong dia. Nah, kenapa tidak sembahyang? Saya tak mau sembahyang, yang penting hati. Beda besar. Kenapa tidak pakai kerudung nih, jilbab? Berapa banyak orang yang berjilbab hatinya tidak baik. Hati memperbaiki, kacau. Membersihkan hati adalah satu tanggung jawab wajib. Memakai jilbab ada tanggung jawab juga tersendiri. Nah, jadi kita mesti tahu tuh. Nah, ini semuanya pandai orang yang bersilat lidah nih. Nah, kenapa tak pergi haji sekarang? Saya punya hati merasa tak bersih lagi. Kalau kau mati, kata Sayyidina Umar. Orang yang tidak melaksanakan haji, dia mampu melaksanakan haji, sudah mukallaf, dia boleh pilih mati Yahudi atau mati Nasrani. Jadi orang begini mesti ditangani oleh ustaz yang pakar berjidal. Kalau tanpa berjidal macam mana kira-kira? Tanpa melekat bid'ah dia dalam hati dia. Nah. Bihaitsu tanbaisu dawaihim wa yashtaddu hirsum 'ala al-israr 'alaihi. Sehingga sebab-sebab atau unsur-unsur yang menguatkan bid'ah mereka bertambah berbangkit dan kuat, dan juga bertambah dia berpegang teguh dengan bid'ah dia. Nah. Bila mana dia belajar, berarti dia usah belajar. Walakinna hadha ad-darara biwasitati at-ta'assub alladhi yathuru min al-jadali. Tetapi yang merosakkan dia ini, mudarat yang merosakkan dia disebabkan karena dia ta'assub. Yang mana ta'assub ini berbangkit daripada adanya dia belajar ilmu jadal. Walidzalika tara al-mubtadi' al-ammiyah. Dengan demikian kau melihat orang yang ahli bid'ah ini daripada orang awam, al-mubtadi' al-ammiyah, yang tidak ada non-educated, dia berpegang teguh dengan bid'ah dan dia pun bodoh lahu. Ya, tak ada ilmu, bodoh lain. Sudahlah berpegang dengan bid'ah, bodoh lahu lagi. Bahasa Tengah apa tu? Bodoh lahu. Orang yang begini yumkinu ayyazula i'tiqaduhu bil lutfi fi asra'i zaman. Kita boleh tangani i'tiqad dia dalam masalah bid'ah dengan lembut. Cepat dengan lembut. Kita bercakap dengan baik, lembut. Illa idza kana nushu'u fi baladin yadhharu fihi al-jadal wa ta'assub, kecuali kalau dia memang membesar di satu negeri yang ta'assub dengan ilmu jidal dan dia ta'assub. Mana dia mau. Nah. Seperti masalah orang-orang Saudi yang belajar studi program. Orang-orang Salafi di Saudi studi program. Nah. Nak mengatakan kepada mereka, mari kita pergi baca tahlil. Atau ramati, langsung dibilang amal musyrik. Bid'ah. Wa kullu bid'ah finnar. Karena memang tempatnya di sana. Atau pergi ke Iran. Kita sembahyang di Iran. Kita mengatakan, jangan kau atau bilang sama orang Syiah, waktu sembahyang mesti kita jangan lepaskan kita punya tangan. Mana dia mau? Atau jangan pakai batu atau sujud tu. Itu tidak ada. Mana dia mau? Dia sudah pegang daripada kecil. Itu. Didoakan saja orang begini. Tapi kita buat, meskipun demikian, kita tetap berdakwah kepada dia. Misalnya tak ada tu. Batu itu tak ada asal usulnya. Mesti ada batu dari Karbala. Itu tak ada asal usulnya. Pelan-pelan.
Nah, siapa tahu dia, saya itu tanggung jawab di tanggung jawab dakwah. Di hadapan Allah kita akan ditanya. Kenapa tak sampaikan dia? Coba kita sampaikan. Dia mau dengar, tak mau dengar, itu bukan urusan kita. Nah, sampaikan kepada dia. Nah, ada beberapa yang Allah. Saya waktu bekerja, ada kawan-kawan kita di Brunei. Ada beberapa orang yang punya kedudukan tinggi, saya tegur langsung. Dan saya yakin kemungkinan saya tak diperpanjang kontrak saya. Tapi saya pun dengan baik, saya pun bilang juga. Saya tegur dia. Banyak yang menerima, alhamdulillah. Kalau saya sudah tegur, saya bilang sama istri. Saya tegur tadi ini, dia nampaknya marah. Kita siap-siap lah. Ya, kata istri saya siap-siap. Oh ada. Bahkan saya pernah diserek. Diseret dan ditanya sim wajim 4 jam disasar. Nah, karena saya membela seseorang, bukan karena saya membela seseorang. Nah, dan saya memang siap. Bila sama istri terjadi begini, istri oke. Right now kata istri. Kata istri right now kita terbang. Jadi itu saya alhamdulillah Allah berikan istri yang tidak gentar dalam hal ini. Bagaimana ya? Tak ada masalah. Istri kata, tak ada masalah. Bila-bila masa, Allah. Tegas. Subhanallah. Karena itu masalah tanggung jawab dakwah mesti disampaikan. So kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sama juga dulu saya pernah juga melaporkan orang liberal. Saya sudah tahu bahayanya laporkan. Nah, saya akan melaporkan ke kawan dia. Saya laporkan. Saya tahu dia punya reaksi. Saya tahu. Dan saya catat. Dan saya yakin. Nah, tapi karena tanggung jawab saya sampaikan juga. Yang begini terjadi. Nah. Jadi kita itu tanggung jawab dakwah. Jadi jangan bilang untuk apa kita nak tegur. Itu bukan negara kita. Dia nak jungkir balik kan itu salah. Salah. Satu kesalahan besar. Mereka ini nanti akan boleh saja di fitarkil asfali minan nar. Kalau Allah tidak menerima taubat mereka, dianggap munafik. Fitarkil asfali minan nar. Nah. Negara Islam merupakan satu kesatuan. Setiap orang berada di negara itu adalah wajib bertanggung jawab. Di mana kita berada? Nah, di mana kita berada? Kita di Irak, kita bertanggung jawab di Irak. Jadi Malaysia, kita bertanggung jawab di Malaysia. Di Indonesia, bertanggung jawab di Indonesia. Nah, begitulah. Di mana kita berada? Nah, itu indahnya Islam. Konsep Islam, negara Islam. Nah, jika tanya kecuali kalau dia besar di negara yang belajar jidal dan orangnya ta'assub, susah lah itu. Fa innahu law ijtama alaihi al-awwalun wal akhirun. Seandainya ulama-ulama daripada Sayyidina Adam dan akhirnya kumpul dengan dia nasihat dia tak dengar. Kumpul dengan semula dia tak dengar. Dia angkat diri juga paling hebat. Orang-orang daripada Adam, ulama-ulama sampai akhir zaman kumpulkan untuk nasihat dia tak akan dengar. Otaknya sudah begitu. Lam yaqdiru ala nazil bid'ati min sadrihi. Dia tidak akan sanggup mencabut, mengeluarkan bid'ah daripada hati orang yang degil ni. Datangkanlah semua orang alim dari barat sampai timur, tidak akan dengar dia. Sudah melekat itu. Balil hawa wa ta'assubu wa bughdhu khusumihi al-mujadilin. Karena yang berkuasa di hati dia adalah hawa nafsu, ta'assub, dan membenci lawan dia, lawan jidal dia. Wa firqatul mukhalifin yastawli ala qalbihi wa yamna'uhu min idrakil haqqi. Karena hawa nafsu dia itu, ta'assub dia itu, dan adanya dengan dia membenci lawan dia, menyebabkan dia tidak boleh menerima kebenaran. Ya siapa yang muda tu?
Apalagi orang yang muda, orang alim itu muda. Oh, saya 60 tahun, dia baru 55 tahun. Takkan saya dengar cakap dia. Mung siapa? Sudah berapa banyak makan garam? Dia kira itu. Mung makan garam berapa? Di mana dia mau dengar? Saya pernah di Indonesia dulu. Saya tegur orang tua, saya di sekolah kan. Dia berapa kali rokok sujud sembahyang, dia mungkin dia lupa lah. Saya pun pergi tegur. Tuan Haji salah tuh sembahyangnya. Hah? Apakah aku nak tempel ini? Saya dari dulu sembahyang, mana boleh saya salah? Saya berpikirkan itu juga. Dia orang tua, mungkin dia lupa dia berapa kali rokok sujud. Dia lupa tuh. Kita ini anak muda, budak-budak lagi, pergi lagi tegur orang tua. Ya, nak akan lempang kita. Baru ingat. Hampir saya dilempang. Saya pergi cepatlah, dia mengamuk. Tegur. Kamu siapa? Tapi saya dulu waktu di Brunei, di masjid, kalau ada orang salah sembahyang, saya akan keluar bersama, saya jalan bersama keluar masjid. Tuan Haji, boleh tak saya sampaikan kebenaran? Ini tanggung jawab saya ni. Boleh Ustaz, boleh. Boleh Ustaz, boleh sangat. Begini-gini. Oh, terima kasih banyak Ustaz. Dia pun terima kasih. Cara yang baik ini tidak ada yang dapat membantah kita. Nah, pertama dulu di Masjid Pondok, banyak orang yang salah sembahyang, saya tegur dengan baik. Mereka terima. Orang berpangkat saya, mereka terima. Karena dengan cara yang baik. Kalau cara yang baik, orang terima. Nah. Sampai sekarang nih, orang tuh mesej kalau ada apa-apa, dia mesej sampai sekarang, dia mesej sama saya. Nah. Orang besar dalam negara, masih dia mesej saya. Ustaz, begini hukumnya macam mana? Orang sudah percaya. Nah. Hatta law qila lahu, orang yang degil begini, kalau kita datangkan orang yang daripada timur sampai barat, orang alim seluruh dunia akan dengar, sampai dikatakan, hal turidu an yakshifa Allah ta'ala lakal ghita'ah, fayu'arrifaka bil'iyani anna al-haqqa ma khasmik, lakariha dhalik. Maukah kamu Allah yang menampakkan, membuka hijab daripada hati kamu, supaya Allah memperlihatkan kebenaran langsung, bahwa kebenaran itu ada pada lawan kamu, bukan sama kamu. Nada. Kita berdoa kepada Allah, dia tidak akan terima. Lakariha dzalik, dia akan tak senang. Saya benci dia punya lawan. Alangkah baiknya kalau dia berdoa supaya Allah memperlihatkan kebenaran. Dia tak mau kebenaran itu ada sama lawan dia. Apalagi itu budak-budak. Lebih budak dari dia. Dan ini penyakit kita di alam Islami. Ini penyakit kita. Berapa banyak program kita rosak karena kedengkian dan ta'assub. Saya banyak melihat dalam tempat-tempat saya bekerja, bos ini dekan masalah, dia punya program yang baik, kesian. Dia ada kebencian, salah paham dengan Amit yang dekan yang baru, programnya itu semuanya dihapuskan. Alangkah baiknya kalau dilanjutkan yang baik. Yang tidak baik dibuanglah. Itu semua umat Islam di mana-mana saja itu. Diazahkan di mana ke begitu. Jadi mau dia mendatangkan yang baru. Setelah ditinggalkan universiti, tak mendatangkan juga yang baru. Apa salahnya kalau kita lanjutkan apa yang telah dimulai oleh kawan kita, meskipun kita berbeza pandangan. Selama baik kita lanjutkan. Supaya institusi kita maju. Ini yang kita perlukan nih. Maju. Tapi dia tak mau dikatakan, dilanjutkan program kawan dia. Dia tak mau dikatakan demikian. Subhanallah. Padahal salah satu abjadiyat al-fikr al-islami, langkah-langkah yang positif di dalam berfikir dalam Islam, namanya at-takamul, integrasi. Kita pandai saja tulis integrasi. Buku saya yang paling baru akan terbit insyaAllah,
saya jadikan integrasi itu merupakan langkah di antara langkah utama positif dalam memperkasa kanun al-fikr islami, undang-undang berfikir dalam Islam. Saya masukkan. Saya melihat ini penting masukkan. Sebab sekarang ini karena ta'assub kita ni, ya Allah. Ya, sehingga kita tidak mau melanjutkan program kawan kita yang baik. Sedangkan masalah integrasi adalah wajib. Kita lanjutkan. Sayyidina Umar melanjutkan perjalanan Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Utsman melanjutkan perjalanan Sayyidina Umar. Sayyidina Ali begitu juga melanjutkan perjalanan Sayyidina Utsman. Setelah itu terputus. Sayyidina Hasan setelah dilantik dan melanjutkan perjalanan ayahnya. Dia melihat pergaduhan umat Islam banyak akan tewas bila mana dia masih berpegang teguh dengan khilafah, maka dia pergi kepada Muawiyah. Wahai Muawiyah, tak apa, ambillah kerajaan dulu ni. Tapi nanti kalau kamu nak mati, serahkanlah kekhilafahan itu kepada umat Islam. Tak apa. Demi untuk menjaga jangan sampai mengalir darah umat Islam. Kata Muawiyah, okey. Saya setuju. Lepas dia nak meninggal dunia, dia tak boleh serahkan kekuasaan itu kepada orang lain. Dia nak kasih juga anak dia. Dia nak kasih anak dia, Yazid. Yazid, meskipun Yazid adalah terkenal adalah orang yang pemabuk apa segala, tapi diberikan juga. Mudah Allah maafkan dia. Seperti ini bukan saya yang bercakap saja. Abdul Hasan Nadawi secara isyarat. Al-Qardai dan Yalij, penulis-penulis Salafiyah sendiri. Tapi kalau saya yang bercakap di Al-Mahdali, saya pula akan dituduh apa? Syiah. Nah, bukan. Itu tidak ada kaitannya dengan Syiah. Kalau saya yang membentangkan benda ini, saya akan tertuduh pula Syiah. Sedangkan kita tidak ada dari kita ini adalah Syiah. Subhanallah. Itu ta'assub belakang. Kenapa dia tidak mau Allah menampakkan kebenaran kepada musuhnya? Khifatan min ayyafrah bi khasmuhu. Dia takut sangat bila mana musuh dia lawan jidal dia akan bergembira. Dan dia tak mau melihat kegembiraan ada sama orang lain. Dia seorang nak bergembira. Wa hadha huwa ad-da'ul udalu, ini merupakan penyakit yang tidak boleh ditangani. Tak ada obatnya. Alladhi istatara fil biladi wal ibadi. Yang mana sudah merajalela di negeri-negeri Islam dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan negara dan menghilangkan power kita. Datang pembesar yang lain, datang membawa program yang lain. Dilupakan dan dulu program yang telah lalu. Allah lah kami dia sambung. Wa huwa nau fasadin atharahu al-mujadiluna bit-ta'assub. Dan ini merupakan kerosakan yang mana orang-orang yang suka berjidal ini selalu dibangkitkan karena ta'assubnya. Dari dulu dah tahun 500 Hijriah. Makanya mulai pada waktu itu hilang banyak negara kita. Andalus hilang. Banyak hilang. Karena ta'assub ni. Tak mau melihat orang yang awal memimpin, dia membawa pemikiran yang baik. Ini satu kesalahan. Itulah yang dapat disampaikan. InsyaAllah kita akan sambung. Fahada daruruhu. Itu dia punya darar. Jadi ta'assub ni yang membahayakan, yang menjadikan kita kita tidak boleh mengambil munafat daripada ilmu jadal. Tapi kalau orang itu tidak ta'assub, tak ada masalah. Jadi kesimpulannya belajar ilmu jadal bila mana diperlukan boleh. Bahkan boleh menjadi wajib. Bagi orang-orang yang tertentu boleh membela agama. Seperti orang-orang yang di Usuluddin. Belajar Usuluddin mesti belajar ilmu kalam. Tapi yang anehnya sekarang ni, semestinya Usuluddin ni orang-orang yang otaknya baik. Tapi kita tengoklah, meskipun di Azhar begitu kan, yang dibuang kepada Usuluddin orang yang paling lemah otaknya, markahnya paling rendah. Boleh naik sedikit kepada syariah,
Yang hebat-hebat dibawa kepada ilmu kesehatan, kedokteran, itu biasa sudah begitu juga. Semestinya dalam ilmu usul ini, Alkitab wa Sunnah, orang-orang yang cerdik, pandai dibawa di sana. Ini menjadi usul din tempat kuliah pembuangan orang-orang yang tolol. Alhamdulillah. Nah, kita maaf sekarang berapa rajangan? Ada pertanyaan? Coba tengok ada nggak pertanyaan? Oh, agak banyak sedikit nih. Ini dia. Jika di dalam sesuatu negara undang-undang menurut Islam tidak boleh digubal karena ia tertakluk kepada perlembagaan yang tidak berasaskan Islam. Adakah negara itu dikira semua negara Islam? Saya pernah juga berbincang di dalam satu pertemuan di Brunei. Saya bilang begini namanya negara orang Islam. Dia adalah negara orang Islam. Bukan negara Islam, negara orang Islam. Jadi kita mesti berjuang dengan mengikut undang-undang supaya dilaksanakan undang-undang Islam. Jadi dianggap dia negara orang Islam. Okay? Karena Islam ini dia jelas dia punya perlembagaan dan dia punya undang-undang jelas. Jika di dalam negara sedemikian, apa fungsi alimnya? Ya kita. Inilah fungsi alimnya adalah kita hanya menyampaikan saja untuk menyelamatkan diri kita daripada genggaman api neraka. Kita sampaikan. Nahnu du'atun, kata Al-Hudaybi. Nahnu du'atun la qudatun. Kita ini pendakwa bukan qadhi yang mengadakan revolusi. Kalau nak bikin revolusi tak boleh. Sampaikan dengan baik, dengan cara yang baik. Nak dengar, alhamdulillah. Tak mau dengar, kita sudah sampaikan. Makanya berpolitik dalam Islam ini seandainya kita tidak boleh merubah kecuali dengan jalan demokratik, pas bertanding, maka kita mesti bertanding. Darurat ini juga masalah nih. Dalam pertandingan ini, perbaiki niat. Nak bertanding dalam partai-partai bagi orang yang berpartai lah. Maka kita terjun dalam bidang politik untuk memperbaiki situasi. Itu dibolehkan kerana darurat. Negara Islam adalah semua negara Islam lemah. Jadi masuk dalam politik untuk mempertahankan Islam, tetapi mesti niat diperbaiki, bukan nak mengumpulkan harta. Kalau niat daripada awal nak mengumpulkan harta, bila mana sampai di atas tidak akan memperbaiki, akan merubah. So, niat tidak baik. Jadi orang yang nak, saya bukan orang politik. Orang yang nak berpolitik nak merubah situasi, perbaiki niat daripada sekarang. Kalau niat tidak baik, tidak akan mengadakan perubahan. Itu otomatik. Nah, jangan mimpi di waktu siang. Banyak kita tengok di banyak negara Islam. Kita sudah berumur 60 tahun lebih. Kita tengok. Oh, berapi-api nih. Setelah sampai, tidak boleh bikin apa-apa. Kenapa niat tak bagus? Ada lagi yang lain? Iya. Itulah masalahnya sistem pendidikan mesti dikemaskan kembali. Jadi mesti akidah, itulah kata Imam Ghazali. Akidah kita, ajar anak kita lah pada awal-awalnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah. Itu pentingnya kita. Ini orang tanya yang hadir mengenai awalu wajibin alal mukallafi adalah ma'rifatullahi bil iqani, kata Imam Iyalah. Jadi kita daripada awal tu disuruh kita anak-anak kita senantiasa mengulang-ulang tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah, supaya la ilaha illallah ini ma'rifatullah melekat dalam hati. Ini ada pertanyaan secara face to face ni. Sekarang ni dah banyak sekolah sudah tidak menekankan kepada anak-anak murid tentang mengenal Allah, bersyahadat. Diajarkan benda-benda lain. Kita sebagai orang tua penting mendidik anak kita mengikut ma'rifatullah. Nah. Tengok berapa yang hari ini? Ada dah. Subhanakallah rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Afwan habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وحببنا إلى المسلمين واجعل لنا لسان صدق في العالمين. اللهم بارك لنا في رجبنا وشعباننا، وبلغنا رمضان وارزقنا بركات ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ini kita akan mulai belajar tafsir Ibnu